وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المنان الكريم. قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulul karim. Yang kami hormati Bapak Abdul Aziz selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Tegalsari serta peserta bimbingan perkawinan yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpah nikmat, taufik, hidayahnya kita pada pagi hari ini bisa bertemu, berkumpul di mushola KUA ini dalam rangka pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat wa salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Karena apa? Bimbingan perkawinan ini dilaksanakan ini merupakan amanah dari pemerintah, terutama dari PMA, Peraturan Menteri Agama, bahwa setiap masyarakat yang sudah mendaftarkan diri untuk menikah di KUA harus atau wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Jadi bimbingan perkawinan adalah wajib. Oleh karena itu baik sedikit maupun banyak itu harus kami lakukan bimbingan perkawinan. Jadi ada yang langsung kita berikan bimbingan. Seperti sekarang daftar 2 hari lagi minta pelaksanaan nikah, ya harus langsung kami berikan bimbingan perkawinan secara privat ya, langsung pasangan calon suami istri 2 orang kita beri bimbingan. Dan kebetulan waktu bulan besar ya, karena banyak ya kita klasikal sampai beberapa pasang. Nah, kebetulan hari ini hanya beberapa pasang, ya tetap kita kewajiban kita untuk memberikan bimbingan. Tujuannya yaitu memberikan bekal bagi setiap calon pengantin supaya punya bekal nantinya setelah menjalani kehidupan bernikah. Karena kehidupan berumah tangga itu tidak 1 hari 2 hari ya. Bahkan Islam itu menghendaki itu pernikahan hanya sekali dalam hidup, sekali untuk selamanya. Jangan punya niatan nikah untuk sementara ya, dalam jangka waktu jangan ya, tapi niati untuk selamanya. Jadi tentang pernikahan sebelum nanti saya buka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ya saya tanya dulu yang pasangannya mana calonnya itu? Oh mas ya? Oh yang mbaknya yang itu ya? Jadi pernikahan ini perlu sampai pahami bahwa pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah kalian kepada Allah. Karena ibadah maka pertama yang harus dilakukan sebelum nikah, niatnya dibetulkan, ditata lebih dahulu. Niatilah pernikahan ini untuk beribadah semata-mata karena itu yang pertama ya. Karena apa? Niat itu menentukan. Salah niatnya yang nanti salah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi dinilai ibadah. Namanya diniati untuk
Terus yang kedua, pernikahan adalah merupakan salah satu bentuk perjanjian suci, ya, perjanjian suci kalian kepada Allah. Ya. Makanya dalam bahasa Al-Quran disebut mitsaqon, perjanjian yang kuat, perjanjian yang kuat. Karena penjanjian, jadi waktu akan nikah tidak hanya janji kepada keluarga atau calon pasangannya, tapi itu janji itu dari apa-apa. Makanya setelah jadi suami istri harus betul-betul pernikahan itu dijaga, ya, dijaga. Jaganya gimana? Ini Allah sudah memberikan yang minimal ada 3 yang harus sampai pegang nanti setelah menjadi suami istri. Yang pertama itu diberikan gambaran Allah dalam Al-Quran supaya pernikahan bisa langgeng, bisa sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama yaitu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya apa? Berbuat baiklah. Jadi perintahnya berbuat baiklah kepada pasanganmu. Jadi tidak salah satu, tapi suami istri harus membiasakan diri berbuat baik. Suami berbuat baik pada istri, istri juga itu berbuat baik kepada suami. Dalam tafsir bahwa dimaknai perbaiki sikapmu, perbaiki ucapanmu, perbaiki penampilanmu kepada pasangan. Jadi nanti setelah sampai sudah menjadi suami istri, itu biasakan dalam rumah tangga itu ucapannya dengan pasangannya harus dijaga, harus yang baik-baik, jangan sampai menyakiti pasangannya. Sikapnya juga harus diperbaiki, ya, supaya apa? Supaya pasangannya senang. Penampilannya juga harus jadi intinya harus berusaha untuk saling membahagiakan. Suami membiasakan diri untuk supaya apa? Membuat istrinya bahagia, mungkin juga istri. Dengan apa? Dengan tadi itu sikap, ucapan, perbuatan, penampilan. Itu perlu dibiasakan. Jadi bahasanya dibiasakan. Kalau sudah biasakan nanti sudah menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan baik, insya Allah rumah tangga akan. Coba nih ya, itu yang pertama, sikap yang harus dibiasakan dalam rumah tangga. Yang kedua yaitu tardim. Ini juga itu dalam rangka untuk bisa menjaga pernikahan itu. Tardim itu saling rela. Kita tahu bahwa nanti istri sampean itu bukan bidadari dari surga. Suami kamu juga gitu, bukan malaikat dari surga. Manusia biasa. Kalau manusia biasa kan tidak ada yang sempurna, ya, tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, setelah menjadi suami istri, kalau menemukan kekurangan pasangannya, ya harus diterima dengan lapang dada. Bukan berarti hanya diterima, setelah ada kekurangan ya harus saling mengingatkan, saling memperbaiki, saling melengkapi. Karena fitrah manusia itu memang tidak bisa hidup sendiri, memang berpasang-pasangan. Zaman saya jadi orang kaya, punya pangkat tinggi, tapi hidup sendiri, kira-kira bisa tenang nggak hidupnya? Belum, karena memang fitrahnya memang berpasang-pasangan dan harus saling melengkapi, karena kita punya kelemahan masing-masing, punya kelemahan juga punya kelemahan. Kalau dalam rumah tangga kok mempermasalahkan kekurangan pasangan, yang pasti menjadi masalah, dan rumah tangga tidak akan tenang, akhirnya timbul masalah.
keharmonisan tidak ada kalau tidak mempermasalahkan kekurangan. Justru kekurangan itu dari pasangannya itu disempurnakan, diperbaiki bersama-sama. Itu yang kedua ya, dibiasakan. Jangan sampai setelah menikah, wah aku betul tadi terus sampai ternyata sampai nggak boleh. Terus sudah menikah, ya itu sudah pasangan kita terima. Kalau mau ada kekurangan itu sudah memang wajar, manusia semuanya punya. Terus yang ketiga, untuk bisa menjaga pernikahan supaya tetap sakinah mawaddah warahmah, yaitu tasawurin, biasakan dialog, biasakan musyawarah. Karena namanya rumah tangga tidak ada yang tidak punya masalah. Orang hidup sendiri aja banyak masalah, apalagi berdua dalam satu rumah. Kalau rumah tangga pasti nanti banyak masalah, dan itu sesuatu yang wajar, ya, sesuatu yang wajar. Bahkan rumah tangga yang sudah lama, sudah punya putu, punya cicit, ya, itu pun masih punya masalah. Bahkan rumah tangga yang sudah dikatakan apa sakinah mawaddah warahmah, tentrem, damai, tetap masih punya masalah. Cuma rumah tangga yang bisa mempertahankan rumah tangganya itu, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah adalah apabila mereka dihadapkan masalah, bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan berdialog, bermusyawarah, mencari jalan. Itu harus dibiasakan dalam rumah tangga, ya. Jangan punya masalah malah lari dari masalah, ini tidak bisa, harus diselesaikan. Apakah setelah selesai masalah itu tidak ada masalah? Pasti, ya, namanya hidup terus masalah. Cuma kuncinya di situ, harus dibangun dialog, dibiasakan dialog dan musyawarah untuk cari jalan keluar. Minimal 3 itu dalam rumah tangga. Kalau bisa sampai biasakan, insya Allah rumah tangga akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan rumah tangga. Rumah tangga tetap damai, tenang, bahagia, keluarga itu saling mengasihi. Karena 3 itu kalau dilaksanakan insya Allah bisa seperti itu. Saya kira itu ya pesan-pesan saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal, terutama dalam mengenai sikap ini harus dibiasakan. Mudah-mudahan kalian nanti bisa proses pernikahan bisa lancar, ya, kedepannya rumah tangga bisa menjadi rumah tangga dengan baik sehingga terwujud tujuan dari rumah tangga itu sendiri, perkawinan itu yaitu terbentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan perkawinan kalau Kecamatan Tegalsari saya nyatakan dibuka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.